Oke, jadi secara general, prospek kerja teknik informatika dan sistem teknologi informasi ini sangat luas dan bervariasi. Contohnya, untuk teknik informatika, kita bisa menjadi software developer, Android developer, web developer, terus data science, terus cyber security, dan lain-lain. Dan untuk sistem teknologi informasi, kita bisa menjadi product manager, sistem analis, data administrasi, web designer, dan UI UX designer. Tapi apakah kalian tahu bahwa jurusan informatika dan sistem teknologi informasi ini sifatnya adalah intersect? Maksudnya adalah prospek kerja informatika itu bisa diambil alih oleh jurusan sistem teknologi informasi, dan begitu pula sebaliknya. Jadi contoh untuk prospek kerja data analis nih, biasanya kan dikerjakan oleh anak-anak dari informatika, tapi data analis ini juga bisa diambil oleh sistem teknologi informasi gitu. Dan juga contohnya lagi product manager ini kan biasanya kan diambil oleh anak-anak dari sistem teknologi informasi, tapi untuk pekerjaan tersebut itu juga bisa diambil oleh anak-anak teknik informatika gitu. Jadi intinya sesuaikan dengan passion, usaha, dan kerja keras dalam diri kalian semua guys gitu. Menurut Harvard Business Review, data science itu merupakan the sexiest job of the 21st century. Fresh graduate-nya aja dapat gaji 10-20 juta. Wow. Tunggu dulu. Sebelumnya, apa sih sebenarnya data science? Data science itu ilmu yang mempelajari tentang data kuantitatif atau numerik dalam skala besar. Lalu kita olah dan ekstrak datanya supaya bisa dimengertiin oleh manusia. Misalnya nih, di perusahaan kita mau jual produk. Nah, terus kita kalau mau jual produk ini, kita juga perlu tahu dong target konsumennya. Terus kita juga perlu gimana di pasarannya. Terus kita juga perlu tahu platform apa yang mungkin konsumennya bakal pakai. Kalau kita cuma spekulasi doang, ya nggak bakal cukup. Hasilnya juga jadi nggak jelas nanti. Kita tuh butuhnya yang pasti. Hubungannya butuh yang pasti, apalagi bisnis. Oke, back to topic. Ya makanya, kita terus gimana dong? Butuhnya kita data. Makanya itu pentingnya data. Kita misalnya cari dulu data tentang konsumen, data tentang platform yang digunakan konsumen, data ini, data itu, banyak datanya. Habis kita kumpulin nih data-datanya, kita analisis, kita cari insight yang bisa kita dapat dari data ini. Kalau misalnya kita udah dapat nih, kalau misalnya untuk produk tadi, kita bisa lihat nih, mayoritas ternyata banyak yang nggak suka. Lah, terus gimana dong? Ya nggak diluncurin dong. Nah, makanya untung kita udah spekulasiin. Kalau nggak gimana kalau misalnya diluncurin? Ya rugi kita. Itu pentingnya data science. Tapi di data science itu nggak mudah. Data scientist itu nggak mudah. Kenapa? Karena kalian juga perlu belajar matematika, khususnya di bidang statistik. Kalian nggak cuman pelajari mean, median, modus, nggak cuman itu doang. Kalian perlu mendalami lagi bidang statistik, karena kalian bakal menggunakan data secara utuh. Dan kalian juga perlu analisis data-datanya itu, dapetin insight gitu. Makanya kalian butuh matematika. Lalu yang kedua juga, kalian butuh programming. Kenapa sih butuh programming? Ya dalam mengolah data ini, kalian pasti pakainya datanya banyak, makanya dibutuhkan komputer. Nggak mungkin dong manusianya ngecek satu-satu, ya pasti butuhnya komputer. Nah, di programming ini juga spesifiknya kalian perlu belajar computer science, system development, dan software engineering. Lalu yang ketiga, nggak kalah pentingnya itu bisnis. Kalian perlu tahu juga tentang ekonomi, manajemen, operasional, dan lain-lain. Kenapa? Kalian kerjanya di perusahaan, bukan di mana-mana. Kalau kalian bekerja di perusahaan, kalian juga perlu tahu gimana sih bisnis di perusahaan itu, gimana supaya produknya bisa kejual, atau mungkin kalian bisa dapat insight-insight yang baru tentang bisnis, karena tujuan kalian itu untuk mendapatkan keuntungan pada perusahaannya. Memang, jadi data scientist itu nggak gampang, tapi tenang, semuanya bakal dibayar nanti. Prospek kerja selanjutnya adalah web developer. Web developer adalah orang yang mengerti bagaimana cara membuat website dari nol, mulai dari tata letak website, fitur dan fungsi, hingga manajemen database. Web developer umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, front-end developer,
backend developer, dan full stack developer. Nah, developer adalah orang yang membuat kode yang dapat dilihat pengguna. Contohnya seperti tampilan antarmuka. Selanjutnya, backend developer adalah orang yang membuat kode yang tidak dapat dilihat oleh pengguna. Contohnya fitur dan fungsi dari website. Yang ketiga, full stack developer adalah orang yang dapat menguasai teknologi front-end dan teknologi back-end. Jadi, ia dapat ditugaskan untuk membuat tampilan hingga membuat fitur dan fungsi. Ciri dari front-end developer adalah menguasai bahasa HTML, CSS, JavaScript, mampu berpikir kreatif, dan memahami dasar-dasar desain. Sedangkan ciri back-end developer adalah menguasai bahasa dari sisi server. Contohnya seperti bahasa PHP dan SQL. Selain web developer, prospek kerja selanjutnya adalah project manager. Project manager tanggung jawab utamanya adalah menghasilkan suatu produk dengan kualitas yang baik serta strategi supaya produknya dapat sukses di pasaran. Project manager paham aspek bisnis dari perusahaan dan bisa mengatur seluruh aspek kerja dari tim. Tugas project manager yang pertama adalah riset produk berupa analisis tren dan analisis kompetitor. Yang kedua, atur strategi produk. Yang ketiga, manajemen keluhan atau masalah. Yang keempat, menjalin komunikasi dan kerjasama dengan klien atau mitra. Nah, kebutuhan dari project manager yaitu yang pertama, strategic thinking. Yang kedua, kemampuan menganalisis data. Yang ketiga, pemrograman dasar untuk berbicara dengan para teknisi. Yang keempat, kemampuan interpersonal. Yang kelima, kemampuan teknikal. Yang keenam, pemahaman mengenai dasar-dasar UI dan UX. Oke, sekarang kita akan membahas software engineer. Software engineer adalah sekelompok orang-orang atau individu yang melakukan pengembangan, pengujian, pemeliharaan, dan juga evaluasi pada perangkat lunak komputer. Software engineer dapat melakukan perubahan pada software apabila terdapat hal yang perlu diubah ketika proses pengujian, serta dapat memberikan instruksi pada komputer untuk mengerjakan beberapa tugas tertentu, seperti menyimpan informasi atau melakukan kalkulasi. Seorang software engineer harus mampu menguasai berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, C, Ruby, dan lainnya. Lalu, mereka juga harus menguasai software testing, debugging, dan memiliki pemahaman tentang basis data, serta memiliki kemampuan problem solving yang baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cyber security. Mungkin kata-kata ini tidak terlalu asing bagi sebagian orang. Jadi, cyber security ini sendiri adalah perlindungan sistem yang langsung terhubung dengan internet. Bentuk keamanan dari cyber security ini tidak hanya melindungi jaringan saja, tetapi juga perangkat lunak, perangkat keras, dan beserta data-data di dalamnya dari serangan cyber. Tujuan utama dari cyber security adalah menghalau berbagai macam serangan cyber dalam aktivitas seorang individu maupun sebuah perusahaan. Cyber security ini sebagai seorang yang berperan dalam cyber security, dia harus membekali dirinya dengan cyber bahasa pemrograman, lalu dia harus mampu mengidentifikasi ancaman yang mungkin ada, mampu mengurangi risiko terjadinya peretasan, hacking, lalu dapat melakukan analisis terhadap malware, serta melakukan enkripsi. Lalu, seorang yang bekerja dari bidang cyber security harus memiliki kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan analisis terhadap suatu kejanggalan yang terjadi pada sistem yang ia lindungi. Halo semuanya, kenalin nama gue Frederick dari jurusan Teknik Informatika. Jadi pada bulan akhir Mei kemarin, gue berhasil diterima magang di salah satu startup baru yang namanya Cita-Cita sebagai software engineer. Nah, setelah magang selesai, gue untungnya dipromot buat kerja part-time di perusahaan itu. Jadi pada magang ini gue ngerjain cukup banyak sih. Jadi kayak gue ngerjain pengerjaan websitenya buat sistem registrasi sama sistem seleksinya. Soalnya Cita-Cita ini dia mau bikin event yang cukup gede gitu. Lalu gue harus kayak ngawasin si servernya jangan sampai down. Udah gitu
ngawasin juga, soalnya dia ada ngerjain project mobile apps gitu. Nah, pada magang kali ini aku kayak bener-bener belajar banyak banget sih. Dari yang aku nggak tahu apa-apa, aku bisa kayak, wah, dunia informatika itu luas banget. Dan kalau cuma belajar dari kuliah itu, aku yakin banget gak akan cukup sih. Jadi aku harus belajar, nge-explore sendiri. Kan kalau misalnya kita explore sendiri, itu bisa nyesuaiin sama minat kita. Misalnya kita tertarik sama dunia AI, atau web, atau game, atau bahkan tentang security. Nah, itu kita bisa nge-explore, ngedalamin hal itu sampai kita yakin kita bisa, lalu apply lah magang gitu. Terus jangan takut juga sih buat apply magang. Aku yang kayak pertama nggak tahu apa-apa, nyobain aja gitu asal kan apply magang. Kerima juga kan gitu. Jadi intinya aku jangan takut buat apply magang. Terus koneksi. Pertama itu koneksi penting banget. Soalnya tanpa koneksi itu kayak susah gitu sih. Karena kalau misalnya ada koneksi itu, koneksinya ini dia bakal bisa ngebantu nge-refer CV kita buat diterima di perusahaan yang kita mau. Apalagi kan kalau misalnya si koneksinya ini dia pangkatnya tinggi gitu kan di ininya, di perusahaan itu, bahkan kayak CV kita langsung bisa dilihat, atau bahkan nggak dilihat langsung dipanggil interview kan. Jadi itu penting banget sih.